Tapi kalau datanya hanya seperti yang ada di media seperti itu aja, bisa juga itu alasan yang bersangkutan untuk menunda eksekusi. Jika informasi yang saya sampaikan itu juga dianggap tidak cukup secara hukum, tetapi besok hari narkoba masih beredar, maka jangan salahkan saya kalau publik tambah marah. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Anda punya nggak pledoi itu, Bung Aris? Waktu itu tidak. Sekarang punya? Sekarang punya. Kalau ada punya pledoi itu, ada nama yang disebutkan itu? Tidak ada. Yang baru didapat kemarin, saya baru dapat dari teman wartawan yang kemarin datang ngambil pledoi itu dia udah telepon saya juga, saya tanya, tidak ada. Nah tadi saya cek lagi putusan terhadap Freddy Budiman. Ada yang looping, jadi jumping ya. Di halaman 19 itu ada disebutkan soal menolak. Kira-kira Freddy menulis begitu ya, menolak argumentasinya dari JPU. Tetapi alasan menolaknya hilang. Langsung ke poin yang lain dari putusan tersebut. Dan itu kalau dari sisi kebiasaan putusan saya nggak tahu nih, nanti mungkin Mahkamah Agung tapi itu agak aneh gitu. Dalam pledoi itu kan dia mengatakan nama-nama itu ada dalam pledoi. Menurut kesaksian yang disampaikan ke saya, dia bilang coba cari di pengacara atau di pledoi. Di pledoi, ternyata di pledoi nggak ada. Tidak. Jadi tadi saya juga coba cek. Tadi sekali lagi sebelum saya berangkat, saya cek lagi sama beberapa teman di kantor. Kalau mencarinya pakai indikator tahun di internet itu tahunnya itu pada 2015 kita nggak dapat. Nah kalau pada 2016 baru dapat putusannya. Tadi saya tanya sama teman di kantor kenapa begitu ya. Ternyata mungkin ya, saya bukan ahli soal IT, mungkin baru diupload. 2016 baru diupload. Mungkin saya tidak punya digital forensiknya, tapi mungkin baru diupload. Baik, Pak Sitinjak waktu itu hadir ya? Pak Sitinjak temani saya, ketemu Yusman, Rasula, ketemu Freddy Budiman, John K, semua ada. Sekarang Pak Sitinjak, Pak Liberty Sitinjak. Dulu Bapak Kalapas Batu Nusa Kambangan itu, ketika 2014. Iya, benar. Terus Bapak sekarang di NTT? Iya. Di mana? Saya di Kepala Divisi Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur. Oh, wilayah sekarang? Ya. Promosi dong ke NTT? Ya, promosi. Karena itu semua kan negara kita, Pak. Ya. Baik, Pak Sitinjak. Bagaimana yang diceritakan oleh Saudara Aris tadi? Katanya Pak Sitinjak hadir ketika itu. Baik, Bung Karni. Ini mungkin adalah sebuah flashback lagi karena ini peristiwa kan sudah 2 tahun ya. 2 tahun. Memang lapas ini sepertinya putri cantik di Republik ini. Sehingga kita harus dipaksa lagi flashback 2 tahun. Saya masuk di Lapas Batu itu selaku pimpinan itu September 2013. September 2013. Pada saat itu mungkin kita masih ingat sedikit juga flashback peristiwa Medan. Sehingga Lapas Nusa Kambangan itu menerima pindahan-pindahan dari Lapas kelas 1 Medan. Termasuklah yang dikatakan Bung Haris tadi. Bahwa ada yang kita lihat memang secara kasat mata masih seperti anak-anak tapi vonisnya hukuman mati. Nah setelah saya di sana September, saya melakukan mapping, banyak hal-hal yang kita lihat secara undang-undang itu memang harus dibenahi. Puncaknya tanggal 31 Desember, bahwa saya selaku yang diperintah pimpinan melaksanakan pembenahan-pembenahan di Lapas Batu, memang 31 Desember itu kita keluarkan semua barang-barang yang tidak dibenarkan secara undang-undang yang ada di kamar penghuni masing-masing.
Setelah itu berlanjut, kita recovery kembali sampai dengan kedatangannya Bung Haris. Pertama sebenarnya yang menjadi sasaran utama waktu itu adalah yang tentang itu anak-anak yang disangsikan. Nah, setelah pembicaraan itu, nimbrung Freddy Budiman, nimbrung lagi John K. Benar, peristiwa itu Bung Haris, tempatnya saya masih ingat persis di ruangan Kepala Keamanan. Dan saya pada saat itu di situ. Benar dia menceritakan bahwa dia ada titipan dari BNN, titipan dari Mabes Polri terhadap harga dagangannya. Kalau Pak Karni menanyakan ke saya benar atau tidak, saya harus katakan benar, itu cerita. Tetapi buat saya sebagai seorang kepala lapas, kalau cerita-cerita seperti itu Pak di lapas, Biasalah ya. biasa itu Pak. Jadi kalau misalnya kita mau jujur aja, turunkan aja tim independen, ya semua napi juga tahu cerita itu. Karena Freddy Budiman itu ngobrolnya ya ke semua orang lah ya. Ke semua orang. Kita kan tidak juga punya hak Pak membatasi dia bicara. Baru ketemu aja udah cerita. Nah itu dia. Itu nama-nama itu disebutkan oleh dia. Yang nama-nama yang Bapak maksudkan yang mana? Nama orang-orang yang dia kasih itu. Kalau nama-nama itu tidak ada Pak. Cuman dia sebutkan tadi seperti itu, yang ada BNN, yang ada tadi itu juga tidak bukan institusinya. Ya orang. Orang. Tapi siapa orangnya disebut? Tidak dia sebut. Baik, tapi dia pernah bercerita bahwa katanya CCTV kapasitinya pernah diminta untuk membongkar CCTV yang menghadap ke kabarnya Freddy Budiman oleh BNN. Apa benar? Kalau cerita soal CCTV dicabut, Ya. saya pikir bukan hanya yang disebutkan di dalam tulisan Haris, Napi juga minta itu dicabut Pak. Siapa? Napi. Napi juga harus minta itu dicabut CCTV. Ya, tapi benar nggak BNN minta kapasitinya untuk dicabut? Secara eksplisit tidak menyatakan bahwa CCTV itu akan dicabut. Jadi misalnya begini Pak. Begitu peristiwa 31 Desember tahun 2013, itu lapas kelas 1 Nusa Kambangan sepertinya menjadi objek wisata. Semua orang datang. Nah pada saat itu saya masih ingat, ada memang waktu itu yang menyatakan dirinya dari BNN. Kalau saya tidak salah, hari Minggu persis. Saya waktu itu masih di Cilacap, saya perintahkan kepada staf, terima saja. Kita kan bermitra dengan BNN, bermitra dengan BNPT, sepanjang itu menyangkut tusinya, monggo. Yang penting dicatat. Itu 2013. 2014 Pak. 2014. 2014. Peristiwanya kan 31 Desember 2013. Ya. Terus apa secara eksplisit dia ngomong kepada Pak Sitija? Ya, yang dia katakan itu bahwa kenapa main sendiri-sendiri soal pembersihan. Karena waktu itu dianggap saya membersihkan habis. Tidak ada sisa. Yang namanya spring bed yang ada di dalam napi, kamar napi saya bakar. Yang namanya televisi yang 38 inch saya bakar. Lah BNN-nya keberatan. Kalau dikatakan keberatan tidak secara eksplisit, maksudnya cara saya menertibkan itu. Kenapa nggak ngomong-ngomong? Kenapa nggak bilang dulu? Iya. Terus tentang CCTV dia ngomong apa? Dia menyatakan seperti ini, apakah CCTV itu memang dibenarkan? Saya bilang, itu perintah pimpinan. Karena Freddy Budiman itu high risk. Saya memang mendapat perintah khusus dari pimpinan. Bagaimana Freddy Budiman ini betul-betul kita bisa tahu apa yang dia lakukan. Sehingga pada saat itu, dalam waktu 3 hari, khusus kamarnya Freddy Budiman saya bangun. Dengan 2 CCTV,
Mohon maaf, apapun yang dia lakukan di kamarnya, saya tahu. Dan setelah BNN itu ngomong, Pak Sitija mencabut CCTV itu. Oh, pasti tidak. Hah? Tidak. Oh tidak. Tidak. Saya tidak tunduk ke situ. Saya tunduk kepada pimpinan saya. Ya berarti Pak Sitija masih ingat dong orang yang ngomong sama Pak Sitija. Kalau dikatakan ingat begini Pak, namanya peristiwa sudah 2 tahun. Pada saat itu juga hari Minggu. Jadi mohon maaf Pak, di Nusa Kambangan itu kan pulau terluar. Ada istilah kami di Nusa Kambangan Pak. Jangan sampai lihat pantat sapi cantik. Jadi kita harus keluar Pak sekali seminggu dari Nusa Kambangan supaya nggak stres. Jadi begitu ada tamu hari Minggu, kita pusing lagi Pak. Nah, ada keluarga para sipir atau petugas LP kan juga tinggal di Nusa Kambangan sebagian. Dari ujung timur sampai ujung barat itu yang ada pegawai itu tidak lebih daripada 30 orang Pak. Ya kan ada keluarga juga, ada anak juga kan. Itu yang berkeluarga paling ada sekitar 15. Ya artinya tidak patah-patah tepi banget lah di situ. Betul-betul sepi Pak. Ya saya Betul-betul sepi. udah pernah ke situ Pak. Nah. Sampai ke selatannya saya Iya. pernah Pak. Ke pantai yang paling selatan saya Betul. pernah. Baik Pak, jadi Bapak lupa dengan nama pejabat BNN itu. Saya lupa. Walaupun mitra. Saya pikir kalaupun mitra, saya juga mitra dengan Pak Karni Ilyas. Kalau nggak tiap ada Jakarta Lawyers Club ini, saya juga nggak tahu nama Pak Karni kan. Ya, tapi bahwa kita udah ketemu malam ini 2 tahun lagi, saya yakin Bapak masih ingat. Dan saya baru persis bertemu dengan beliau pada baru sekali itu. Jadi sekali itu. Karena saya di sana kan masa tugas Oh, saya dia cuma datang setahun. sendiri aja ke situ. Sendiri. Nggak pakai rombongan. Sepertinya tidak. Baik, sekarang saya ke Niko Kresna. Anda jadi pengacara waktu penyidikan. Ketika sidang, pengacaranya udah ganti. Jadi kan kita bikin surat kuasa itu per fase, Pak. Iya. Jadi untuk penyidikan beda. Nah, selanjutnya juga kan ketika setelah tahap 2 masuk persidangan tentunya kan harus ada surat kuasa baru. Ya. Nah, kita sampai situ. Nah, memang untuk urusan kebanyakan sih masalah honorarium sih ya Pak Karni. Maksudnya ada beberapa honorarium yang tidak sesuai yang sempat dijanjikan oleh Freddy, makanya oke, kita sampai situ saja gitu. Jadi setelah masuk persidangan Anda nggak pegang lagi? Tidak Pak Karni. Siapa yang pegang setelah Anda? Kita juga kurang tahu ya Pak Karni. Oh, Anda nggak monitor lagi? Tidak monitor. Anda mendengar nggak ceritanya si Bung Aris itu dari Freddy Budiman? Maksud Cerita yang udah mengebohkan publik inilah. jadi waktu sempat Freddy dijadikan tersangka juga pada oleh Mabes Polri saat perkara 50.000 itu pil ekstasi. Waktu itu kan tersangkanya salah satunya juga ada adiknya Freddy, terus juga ada istrinya dan beberapa orang lagi yang kebetulan kan kita yang pegang semua pada waktu itu. Nah di situ waktu saya berkunjung ke Cipinang, soalnya waktu itu Freddy sempat dibawa mundur-mandir, soalnya kan sebagai saksi juga soalnya Pak Karni kan untuk perkara itu. Jadi bolak-balik dari Nusa Kambangan ke Cipinang. Nah pas di Cipinang saya juga sempat temui, ngobrol. Memang sempat juga Freddy bilang, dia bilang, Pak saya mau bikin buku nih. Dia bilang, kenal sama penulis nggak? Dia bilang. Saya bilang, buku apaan bang? Kan gitu. Enggak, ini tentang biografi saya gitu. Biografi saya aja, maksudnya buat kenang-kenangan orang-orang yang kenal sama saya gitu. Tapi nggak ada sama sekali cerita masalah yang seperti Pak Haris sampaikan. Gitu. Anda jadi pengacara itu tahun berapa? Itu di 2000, sebetulnya dari 2009 Pak Karni. Sampai?
sampai 2000 terakhir 15 ya. Sampai 2015. 2015. Berarti udah di sidang Anda pasti pengacaranya dong. Enggak, jadi gini Pak Ardi, maka itu Pergi, putus nyambung lagi. Gitu. iya betul, jadi parsial aja gitu. Yang 2015 itu ketika dia perkaranya di mana? Apa tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi? Maksudnya kan kalau kita pegangnya hanya di penyidikan Pak Ardi. Ya, ada di penyidikan, tapi kan udah selesai, gak dilanjutin. 2015 masuk, dia ngadap lagi, minta lagi jasa ada. Ya, jadi di 2009 sempat kita kan tim ya Bang Ardi di kantor. Jadinya ada saya kenal Freddy juga dari rekan kantor saya. Di situ Freddy hanya ngobrol, konsultasi dan sebagainya mengenai perkara-perkara. Bukan mengenai perkara-perkara, maksudnya dia sedang menghadapi perkara apa, dan atau kita juga pegang teman-temannya Freddy gitu, yang terlibat narkoba juga pada saat itu. Nah, tapi untuk Freddy-nya sendiri di persidangan kita nggak pegang. 2015 Anda pegang Freddy untuk apa? Maksudnya pegang. Ada kan sampai tahun 2015 masih Betul. megang perkaranya ketika apa? Kasasi kah? Banding kah? Maksudnya kita sampai saat penyidikan dan sampai tahap 2 sudah selesai gitu. Itu dulu. Di 2015. Oh, 2015 sampai iya. penyidikan juga. Iya. Nah, kita sudah sempat Freddy tanda tangan untuk surat kuasa PK. Untuk PK-nya yang 1,4 juta itu, 1,4 juta ekstasi yang BNN. Cuman PK-nya. PK-nya sudah sempat tanda tangan surat kuasa kita. Nah, cuman dikarenakan satu dan lain hal juga alasannya juga saya pribadi kurang tahu, tidak melanjutkan PK-nya dengan kita gitu. Untuk PK yang 1,4 juta butir. Anda bilang tadinya yang 2013 itu sampai penyidikan Anda pegang, ya? Oh, bukan 2013 Bang Arni. Jadi gini, jadi kan ada Freddy itu perkara di 2009, Ya. 2011, Ya. itu di Polda Metro Jaya kalau nggak salah, dua-duanya. Kemudian yang 2012 atau 2013 itu kan oleh BNN. Nah, itu full kita dari penyidikan sampai persidangan kita nggak pegang. Oh, nggak pegang. Iya, nggak pegang. Jadi baru pegang 2015. Betul. Dan putus di tengah jalan begitu. Sampai tahap 2, Pak Arni. Sampai selesai tahap 2 di Kejaksaan. Gak ada cerita yang tadi Anda dengar. Tidak ada sih Pak Arni ya. Kalau untuk maksudnya redaksinya seperti yang sampaikan sama Gak perlu persis redaksinya, intinya aja. Paling intinya itu aja buku, cuman saya bahwa tanya, dia bagi-bagi duit apa segala macam. tidak ada. Sama sekali gak ada. Tidak ada. Ya kalau misal itu kita juga bingung, maksudnya mau besar sekali ini 450 miliar, orang kita dibayar juga cuma berapa kan gitu. Dibayar berapa? Yang pasti kaget aja dengar angka 450 miliar, 90 miliar, banyak banget uangnya, dari mana nih? Kan gitu. Yang putusin Anda atau dia? Jadi sempat ada pencabutan kuasa, Pak Karni. Dia yang cabut, Betul, toh. iya. Ya kalau reda adunya Anda ada yang mencabut. Saya gak mau jadi kuasa lagi. Pak, sekarang saya ke Mahkamah Agung langsung Pak Suhadi lah. Karena disebut-sebut juga bahwa bukan disebut di kebagian, disebut pledoi itu hilang. Tidak ada di webnya Mahkamah Agung. Menurut cerita Pak Aris. Begini Pak, proses pemeriksaan perkara itu kan berawal dari penyidik. Penyidik melakukan penyidikan, kemudian P21 dilimpahkan ke kejaksaan. Berkas dari penyidik ini beserta dakwaan dilimpahkan ke pengadilan. Kemudian di pengadilan itu diproses dari tahap pertama sampai putusan itu ada berita acaranya. Nah, pledoi ini adalah pembelaan diri setelah diajukan tuntutan pidana oleh penuntut umum.
Jadi letak pledoi ini adalah melekat di dalam berita acara persidangan. Dia dijahit bersama proses pemeriksaan di persidangan. Nah, kalau ini banding kasasi, pledoi ini ikut. Karena ini merupakan bagian dari bendel A pengadilan pengaju. Nah, di Mahkamah Agung ada bendel A, bendel B. Bendel B terdiri dari pemberitahuan putusan PT, salinan PN, salinan PT, salinan kasasi kalau itu PK. Nah, yang bendel B ini dia ditinggalkan di Mahkamah Agung. Bendel A bersama salinan putusan itu dikembalikan ke pengadilan pengaju. Jadi dengan demikian, kalau pledoi itu betul-betul diajukan, pasti melekat dengan berita acara pemeriksaan persidangan itu di pengadilan pengaju. Kalau hilang berkas, mungkin hilang pledoi. Tapi kalau pledoi itu terletak di dalam berita acara pemeriksaan persidangan. Jadi tidak mungkin pledoinya toh yang hilang. Tuduhannya nggak hilang, tuntutannya nggak hilang, vonis nggak hilang. Kecuali digunting orang. Kecuali digunting orang, dihilangkan orang, mungkin. Tapi kalau itu bagian dari berkas perkara, bendel A, itu dijahit bersama berita acara dari awal pemeriksaan persidangan sampai putusan. Pernah nggak Mahkamah Agung menemukan ada berkas yang sebagian hilang? Kalau bendel A, bendel B saya kira jarang yang hilang itu. Karena bendel B ini, bendel A itu jarang dipelajari secara detail. Karena yang dilihat itu bagaimana putusan PN, putusan PT, putusan kasasi, kalau itu sampai ke PK. Kalau perlu betul ingin melihat fakta-fakta pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pengadilan, baru itu dibuka kembali bendel A itu. Mahkamah Agung setelah testimoni ini beredar dan baca bahwa pledoi hilang, ada nggak petugas yang ngecek websitenya kembali? Saya tidak tahu itu karena berkas ini kan sudah dikembalikan ke pengadilan pengaju. Kalau berkas itu putusannya sudah diupload di internet, itu SOP kita itu berkas kembali kepada pengadilan pengaju. Dengan demikian kalau diteliti silakan teliti bendel A di pengadilan pengaju. Tapi petugas yang ngecek di website di internet ada nggak? Apa benar yang ngomongin Aris? Kalau di kan hanya putusan di internet itu. Oh, di putusan. Putusan Mahkamah Agung ya diputus oleh Mahkamah Agung aja. Kalau putusan PN, PT, PT dan kasasi, itu masing-masing lembaga itu yang mengupload ke sesuai websitenya masing-masing. Ya, jadi berkas ini tidak pernah di-upload di internet. Yang di-upload hanya putusan. Ini bagian dari berkas perkara yang menurut ketentuan undang-undang tidak boleh keluar dari pengadilan pengaju. Gimana Pak Aris? Ada tanggapan Anda? Ya nggak apa-apa, bagus informasinya, saya terima kasih. Tadi kan yang saya sampaikan kan pengalaman kita mencari berkasnya Pak. Kalau Pak Suhadi kan tadi menjelaskan soal alur kerjanya gitu. Nah pengalaman saya tadi nyari, kalau kita cari putusannya waktu lalu pakai kata spesifik, kan kalau di Google itu bisa spesifik. Atau di websitenya Mahkamah Agung juga bisa spesifik. Kalau pakai tahunnya, kan putusannya tahun lampau. Kalau mencarinya di tahun tersebut, tidak muncul. Nah kalau dicarinya di direktori 2016, muncul. Jadi bisa ini warung kopi aja nih ya. Saya tidak menuduh, tapi tadi bicara sedikit di kantor, ada teman yang bilang, mungkin di-uploadnya baru 2016. Jadi waktu lalu, kenapa dia dicari di tahun 2000 sebelumnya tidak ada, 2016 ada, karena direktorinya masuk di 2016. Ya. Meskipun putusan tahun 2012, kalau nggak salah. Ya,
Kalau putusan PN itu PN yang upload, putusan PT yang upload, Mahkamah Agung yang upload. Jadi itu bisa bersatu karena di Mahkamah Agung juga dibuka portal untuk bisa masuk putusan dari tingkat pertama. Jadi singkatnya silakan aja ke pengadilan pengaju. Jangan cari di penasihat hukumnya, barangkali sudah hilang. Karena mungkin banyak perkara yang ditangani. Tapi kalau itu betul-betul pledoi itu ada, pasti menyatu dengan berkas di bendel A itu. Apa Bapak pernah ke pengadilan pengaju untuk mempelajari berkas itu? Kita 2015 datang ke PN Jakarta Barat, minta pledoi, tidak dikasih. Diminta surat dan lain. Kalau minta, enggak bisa Pak, karena itu yang berita acara menurut pasal 72 KUHP bisa diminta oleh para pihak. Ya, para pihak. Kalau dipelajari untuk kepentingan biasanya orang melakukan penelitian dan sebagainya sering dari arsip arsip pengadilan itu diminta dipinjam untuk dibaca bisa. Iya betul. Nah begini, kan memang asumsinya tadi sesuai yang Bapak bilang juga bahwa itu menyatu bendelnya. Ya. Nah waktu kita cari putusannya juga kita nggak dapat. Putusan tidak ada Pak. Tidak ada. Pledoi tidak ada di putusan. Enggak, kita cari putusannya aja juga tidak dapat. Karena di putusan itu inti aja pledoi itu tanggapan dari penasihat hukum secara singkat dia di situ. Enggak, tetapi kalau begini. utuh pledoi itu ada di berkas perkara. Sebelum putusan itu ada pledoi, kemudian ada replik, ada duplik. Ya, di dalam undang-undang tidak ditentukan berapa kali membalas. Tapi yang jelas yang terakhir itu adalah kewenangan dari penasihat hukum dan terdakwa. Nah, saya mau bicara dari perspektif keterbukaan informasi publik. Putusan kan terbuka kan? Terbuka, putusan ada Pak. Jadi Bapak mau minta salinannya silakan. Waktu itu Pak, saya cek, minta, cari, tidak dapat. Gitu. Ini saya cerita pengalaman saya waktu lalu, bukan sekarang. Sekarang saya tadi udah bilang sama Bapak, udah ada putusannya. Ini cerita waktu 2015. Ya maksudnya dulu itu tidak dapat, tapi sekarang muncul sendiri di internet Pak. Kita lihat dulu pemirsa. Pemirsa,